Iran memberikan peringatan terbaru kepada Israel, di mana Teheran akan benar-benar menargetkan fasilitas nuklir tersembunyi Israel jika diserang. Mengutip Al-Mayadin pada 10 Juni, peringatan ini diumumkan oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran pada Senin 9 Juni 2025. Dalam sebuah postingan di platform X militer Iran, disampaikan peringatan keras terkait potensi serangan Israel. Pernyataan itu menegaskan kesiapan Iran untuk merespons setiap tindakan yang dianggap sebagai ancaman kedaulatan dan keamanan. Dengan begitu memperingatkan bahwa jika Israel melakukan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, maka pasukan Iran akan segera membalas. Tindakan balasan itu disebutkan akan menyasar situs nuklir tersembunyi yang dimiliki oleh Israel. Sikap tegas ini didukung penuh oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Ditegaskan bahwa setiap serangan terhadap infrastruktur ekonomi atau militer Iran akan direspons dengan serangan balik yang terukur dan tepat sasaran sebagai bagian dari kebijakan pertahanan nasional Iran. Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert desak Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Olmert meminta Trump untuk menggunakan pengaruh Washington untuk menghentikan perang Gaza. Mengutip Al-Mayadin pada 10 Juni, hal ini diungkap oleh Olmert dalam sebuah pernyataan terbaru. Awalnya Olmert mengkritik keras kelanjutan perang di Gaza, menyebutnya sebagai kejahatan dan memperingatkan bahwa hanya solusi dua negara yang dapat menyelesaikan konflik. Baru setelah itu, Olmert meminta Trump untuk menggunakan pengaruh Washington demi menghentikan perang. Diklaimnya bahwa Amerika Serikat memiliki pengaruh lebih besar atas pemerintah Israel daripada kekuatan lainnya, serta menyatakan bahwa Trump dapat memainkan peran yang menentukan dalam mengakhiri perang Timur Tengah. Tak sebatas itu, Olmert juga melontarkan tuduhan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, di mana disebutnya telah gagal sepenuhnya sebagai pemimpin karena tidak mencegah serangan 7 Oktober 2023 oleh perlawanan Palestina. Houthi Yaman kirim pesan kepada Brigade Al-Qassam, menegaskan bahwa Houthi Yaman akan tetap hadir di medan perang bela Palestina dengan hati dan senjata mereka. Mengutip Tribun News pada 10 Juni, hal ini dikatakan oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata Yaman, Mayor Jenderal Mohammed Al-Gammari dalam suratnya pada 9 Juni 2025. Awalnya, Al-Gammari mengungkap kebanggaan Yaman atas operasi unik dan serangan menyakitkan dari Al-Qassam kepada militer Israel. Baru setelah itu menegaskan bahwa pihaknya akan tetap hadir di medan perang dengan hati dan senjata bela Palestina. Lantas, Al-Gammari mengakhiri surat tersebut dengan menuliskan doa, menyampaikan harapan agar Tuhan mengembalikan kemenangan kepada pihak yang dituju dan rakyat Palestina dalam bentuk kebebasan. Perlu diketahui saja, Houthi memperbarui janji mereka pada Hari Raya Idul Adha dengan mengatakan jihad adalah jalan mereka, sekaligus menekankan bahwa nasib musuh adalah kekalahan. Rudal Angkatan Laut Israel menghantam pelabuhan Hodeidah Yaman pada Selasa 10 Juni 2025 waktu setempat. Di satu sisi, Menteri Pertahanan Israel Katz bersumpah akan memperlakukan blokade laut dan udara terhadap tanah Yaman. Mengutip New Arab pada 10 Juni, sumpah Katz ditulisnya dalam postingan di X pada 10 Juni 2025. Perlu diketahui di awal Israel telah melakukan serangan terhadap sebuah pelabuhan di Yaman. Serangan itu diklaim Israel dilakukan untuk menghentikan penggunaan pelabuhan untuk tujuan militer. Seraya menambahkan bahwa pelabuhan Hodeidah tersebut diklaimnya digunakan untuk mentransfer senjata Houthi. Dengan begitu, Katz selaku Menhan Israel mengucapkan selamat atas keberhasilan tersebut. Katz menegaskan bahwa jangkauan Israel luas baik di udara maupun di laut. Juga memperingatkan kelompok Houthi bahwa jika mereka terus menyerang Israel, maka mereka akan menghadapi respons yang kuat, termasuk penerapan blokade laut dan udara. Dan Palestina Mahmud Abbas menyerukan pengerahan pasukan internasional untuk melindungi rakyatnya. Selain itu, Abbas juga diketahui menyerukan agar Hamas menyerahkan senjata. Mengutip Al Arabiya pada 10 Juni, seruan itu dilakukan Abbas dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron dan putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman pada Senin 9 Juni 2025. Abbas menguraikan langkah-langkah utama yang menurutnya harus diambil untuk mengakhiri perang di Gaza dan mencapai perdamaian di Timur Tengah. Dengan begitu, Hamas dimintanya tak lagi memerintah Gaza dan harus menyerahkan senjata.
sekaligus menyerahkan kemampuan militernya kepada pasukan keamanan Palestina. Lebih lanjut, Abbas menyatakan siap mengundang pasukan Arab dan internasional untuk dikerahkan. Tujuannya sebagai bagian dari misi stabilisasi atau perlindungan dengan mandat Dewan Keamanan PBB. Zona perang meluas ke kota Tua Nablus. Militer Israel mengumumkan telah meluncurkan operasi militer dan memberlakukan jam malam di lokasi tersebut. Mengutip KBRI, pada 10 Juni, Gubernur Nablus Ghassan Dahlas mengeluarkan keputusan terbaru pada Selasa 10 Juni 2025, menyatakan menutup semua kantor pemerintah di provinsi tersebut. Mengingat laporan dari sumber-sumber Palestina bahwa pasukan Israel telah menyerbu beberapa lingkungan di kota Tua Nablus, serta pasar Khan Al-Khal, menyerbu dan menggeledah beberapa rumah dan toko, mengacak-acak isinya. Bahkan disertai hadirnya penembak jitu yang tersebar luas di atap-atap gedung melindungi tentara darat. Sementara itu, Direktorat Pendidikan Nablus mengumumkan penangguhan operasional sekolah di kota tersebut, serta penundaan ujian terpadu di semua sekolah di direktorat tersebut hingga Senin depan. Lebih lanjut dikonfirmasi oleh Direktur Pusat Darurat dan Ambulans Bulan Sabit Merah di Nablus, Amit Ahmed, memberikan laporan. Menyatakan bahwa kru ambulans menangani lebih dari 15 kasus sesak nafas termasuk anak-anak akibat menghirup gas air mata.